Tanda-tanda kiamat besar itu terbagi menjadi 3. Pertama, tanda-tanda kiamat besar yang akan merubah tatanan seluruh permukaan bumi. Yang kedua, ada tanda-tanda kiamat besar yang akan merubah tatanan seluruh langit. Dan yang ketiga, ada tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya dengan kehancuran alam semesta. Sehingga Imam At-Tayyib rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ada tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya dengan kiamat, dan juga ada tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadinya kiamat. Yang pertama, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya bahwa kiamat besar itu akan berlaku. Yang pertama, yang merubah tatanan seluruh bumi. Pertama, kata beliau, khuruju Dajjal, munculnya Dajjal. Dajjal ini akan merubah seluruh tatanan bumi, karena dia akan merusak bumi masalahnya. Bukan yang dirusak itu artinya hutan dirusak, lautan dirusak, tidak. Maksudnya merusak agama manusia. Karena Dajjal itu berawal mengaku seorang muslim yang taat, yang soleh dan ahli ibadah. Kemudian naik lagi ngaku jadi nabi. Kemudian naik lagi ngaku jadi Tuhan. Begitulah tartibnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika ngaku Tuhan itulah betul-betul dia merusak bumi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan kepada Dajjal yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Karena Dajjal itu mampu memberikan kebutuhan manusia. Ketika Dajjal mengarahkan ke langit hujan, kamu hujan dia. Ketika mengarahkan ke bumi tumbuh, kalian tumbuh dia. Ketika mengarahkan kepada pembedaharan bumi, keluar semuanya. Dan ini fitnah yang paling besar, sehingga Nabi SAW mengatakan tidak ada fitnah sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat melebihi fitnah Dajjal. Makanya wajar kalau kita sebelum salam dalam tasyahud akhir disuruh membaca 4 perlindungan kan. Salah satunya berlindung dari fitnah Dajjal ini. Baru yang kedua, turunnya Isa bin Maryam. Isa bin Maryam ini turun ke dunia ini karena beberapa alasan. Pertama, dia ingin membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa inna qatalnal masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Maka Isa turun dan mengatakan, saya masih hidup, belum kalian bunuh. Kemudian yang kedua, dia turun itu karena ingin mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, juga bukan satu di antara 3 Tuhan, sebagaimana yang dikatakan Nasrani. Berarti turunnya juga bantahan kepada orang Nasrani. Kenapa? Karena buktinya dia solat di belakang Imam Mahdi. Masa Tuhan solat? Tak mungkin. Tuhan itu disembah, bukan nyembah. Kemudian yang ketiga, karena memang dia pernah berdoa ingin berjumpa dengan Rasulullah, meminta agar jangan diwafatkan sampai dia berjumpa dengan seorang Rasul yang dicantumkan di dalam kitabnya Injil, bahwa akan ada seorang Rasul ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka dia berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan dia. Maka di usia 37 tahun sempurna risalahnya,
Allah angkat Isa ke langit dan Allah kabulkan dia berjumpa dengan Rasul pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Berjumpa dengan Rasulullah. Ketika dia berjumpa, Isa mengatakan marhaban binabiyyin salih wa akhin salih. Selamat datang wahai nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Maka yang terakhir, turunnya Isa itu melengkapi tanda-tanda kiamat besar. Tujuan utamanya adalah membunuh Dajjal, kemudian mematahkan salib. Bukan setiap ada salib dipatahkan begitu, bukan. Ngapain matah-matahin salib? Maksudnya ini kinayah daripada menghancurkan akidah orang-orang Nasrani yang menyembah salib, dikembalikan kepada akidah yang benar, akidah umat Islam. Membunuh babi dan berhukum dengan hukum keadilan bersama Al-Mahdi Al-Muntadhar. Baru setelah Isa bin Maryam, kemudian muncul dua kabilah besar yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Dua kabilah yang pernah merusak bumi di zaman Nabiullah Ibrahim. Akhirnya kemudian dipenjarakan oleh Dzulqarnain karena selalu merusak. Maka Dzulqarnain membuat benteng yang tingginya sama dengan gunung, dan Allah berikan keajaiban, mereka tidak bisa keluar di balik benteng itu, dan akan dikeluarkan di akhir zaman setelah ketua Ya'juj Ma'juj mengatakan, besok kita akan gali lagi lubang ini, dan besok kita akan bekerja insya-Allah. Ketika diilhamkan pemimpin Ya'juj Ma'juj untuk mengucapkan insya-Allah, jebol benteng itu. Dan ini keajaiban insya-Allah namanya. Antum jangan lupa membaca insya-Allah kalau menjanjikan sesuatu. Ya. Datang enggak besok? Insya-Allah enggak datang. Jangan begitu ya. Ya kalau enggak datang bilang enggak datang. Tapi kalau datang baru bilang insya-Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. La Ya'juj dan Ma'juj ini betul-betul merusak. Lah ini lain lagi fitnahnya. Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak membuat orang kufur, tidak. Lain dengan Dajjal. Betul-betul dia merusak. Lewat di hutan-hutan dirusak, lewat di sungai-sungai dirusak, lewat di lautan-lautan dirusak, lewat kepada orang dibantai, dibunuh, dimakan. Kerusakan yang menyeluruh Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya. Sehingga karena saking banyaknya jumlah mereka, tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Tidak ada yang selamat manusia-manusia yang hidup di permukaan bumi itu kecuali sedikit. Mereka bersembunyi karena tidak bisa memerangi mereka. Sampai kepada Isa yang bisa membunuh Dajjal saja tidak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Sampai Allah perintahkan Isa dan pasukan kaum muslimin yang tersisa untuk sembunyi di Bukit Tur. Sampai akhirnya Isa berdoa kepada Allah untuk kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Dikirimnya Naghaf, semacam ulat, kemudian masuk di tengkuknya, akhirnya mati satu, mati semua. Lah ketika kematian Ya'juj dan Ma'juj itulah maka kehidupan kaum muslimin betul-betul di atas keberkahan di masa Isa dan di masa Imam Mahdi. Wallahu a'lam mana yang duluan meninggal, apakah Imam Mahdi ataukah Isa. Tapi yang jelas kaum muslimin mendapatkan sesuatu barokah yang luar biasa. Sampai-sampai dijelaskan cangkang delima itu orang bisa masuk ke dalamnya, saking besarnya delima itu. Lah baru setelah kemudian Imam Mahdi meninggal, kemudian Isa meninggal, maka orang-orang yang sudah masuk Islam mulailah kemudian sebagian mereka sedikit demi sedikit kufur lagi.
Lah disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan tanda-tanda kiamat besar yang keempat. Tiba-tiba mereka dikejutkan sebuah gempa dahsyat dari arah timur yang menghancurkan negara-negara. Baru saja mereka mendengar ada gempa besar dari arah timur, muncul lagi tanda kiamat besar yang kelima, gempa lagi dari arah barat, menghancurkan negara-negara. Baru saja mereka mendengar gempa dari arah barat, muncul lagi tanda kiamat yang keenam, gempa di Jazirah Arab. Ini 6 alamat ini merubah tatanan bumi, merubah tatanan bumi dan menunjukkan dekatnya kepada kiamat besar. Kemudian yang kedua, tanda-tanda yang menunjukkan merubah tatanan langit. Pertama, munculnya dukhan, dukhan yang akan membungkus dunia. Dalam riwayat, walaupun riwayat ini fihi nazar, 40 hari bumi ini akan dibungkus dengan dukhan. Sampai-sampai siapapun yang menghirup dukhan ini, kalau dia orang kafir, keluar asap dari matanya, dari hidungnya, dari telinganya, bahkan dari lubang duburnya. Dan mereka merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sakit sekali. Tetapi kalau dukhan ini dihirup oleh seorang yang beriman, maka hanya pilek dan pusing sedikit. Kata para ulama, sebenarnya dukhan ini adalah peringatan terakhir bagi manusia. Bagi manusia yang kembali kufur kepada Allah, diperingatkan dengan dukhan ini supaya mereka cepat kembali. Padahal doa mereka mengatakan, Rabbana kshif annal azab inna mu'minun. Ya Allah, singkapkan azab ini, kami akan beriman, katanya. Tapi setelah 40 hari dukhan kemudian dihilangkan, mereka tetap kufur. Dan dukhan ini adalah tanda-tanda yang berasal dari langit, bukan dari bumi. Bukan orang kemudian membakar hutan kemudian membumbung asapnya sehingga membungkus bumi, bukan. Seperti kebakaran Kalimantan itu ya, muncul asap, wah dukhan sudah terjadi. Bukan. Dukhan itu bukan dari bumi. Dukhan itu tanda langit. Apakah kemudian dukhan ini akan terjadi di bulan Ramadan ini? Hadisnya maudhu, jangan percaya. Hadisnya maudhu. Dukhan akan terjadi pada 15 pertengahan bulan Ramadan. Hadisnya palsu. Tapi ada yang kemudian ngeyel dan mengatakan, kalau terjadi hadis dhaif itu, kalau terjadi berarti sahih. Ini kaidah siapa? Kok hadis dhaif apabila menjadi sebuah kenyataan jadi sahih, katanya. Tidak ada ulama yang menyebutkan bahwa di antara syarat-syarat hadis sahih itu, kalau hadis dhaif terjadi maka hadisnya tidak dhaif lagi jadi sahih, katanya. Mana ada? Ya. Hadis sahih itu jelas syarat-syaratnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dukhan ini tanda-tanda langit, muncul dari langit. Allah yang munculkan dukhan itu. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Allah yang maha berkehendak. Tiba-tiba ada dukhan saja begitu, warnanya hitam pekat dan membungkus bumi. Karena dukhan ini merubah tatanan langit. Dari tanda-tanda yang akan merubah tatanan langit, kata Al-Imam Ibnu Hajar. Ini bukan kata saya, Ibnu Hajar yang ngomong, mengambil dari perkataan Imam At-Thayyibi dan banyak para ulama yang mengatakan seperti ini. Karena ada orang yang bilang, ni ustaz ni pandai-pandai saja. Tidak, saya hanya menukilkan ucapan ulama. Ini perkara gaib, harus dikembalikan kepada pakarnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Maka setelah dukhan itu kemudian hilang, bukannya sebagian manusia yang kufur itu kembali tobat, rupanya masih juga mereka di atas kekufurannya. Maka muncul tanda-tanda yang ke-8. Ini tanda yang ke-8 ini
adalah tanda-tanda yang sangat membahayakan dari semua tanda-tanda yang ada. Karena apabila muncul tanda-tanda yang kedelapan ini, maka siapapun yang tidak sempat bertobat kepada Allah, tidak ada waktu tobat lagi. Tanda yang kedelapan ini adalah tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Kalau sudah muncul matahari dari arah barat, la yanfa'u nafsun imanuha, tidak akan bermanfaat iman seseorang. Walaupun setelah terbit dari matahari dari arah barat, yang nyembah patung dilempar patungnya kemudian mentauhidkan Allah, percuma, gak akan diterima tobatnya. Orang yang tidak pernah sholat tiba-tiba rajin sholat, percuma, gak diterima sholatnya. Orang yang bakhil tiba-tiba rajin sedekah, percuma sedekahnya. Karena apabila tanda-tanda kiamat yang ke-8 ini muncul, maka semua terhenti. Ustaz berhenti berdakwah, para dai berhenti mengajak manusia kepada kebaikan. Percuma apa yang mau diserukan kepada manusia. Walaupun mereka tobat, tidak mungkin diterima tobatnya. Maka untuk melengkapi tanda kiamat, tidak diterima tobatnya seseorang ketika matahari dari arah barat, maka Allah munculkan binatang yang keluar dari perut bumi sebagai tanda alamat kiamat besar yang ke-9, munculnya dabatun minal ard, binatang yang bisa bicara. Ini untuk melengkapi dari munculnya matahari dari arah barat. Karena sudah tidak ada lagi orang yang diterima taubatnya, artinya sudah harus dipisahkan mana mukmin mana kafir. Karena sudah tidak mungkin lagi orang kafir beriman. Makanya kemudian dimunculkan binatang ini untuk ngasih stempel mukmin kafir, begitu. Dalam hadis yang dhaif dikatakan bahwa binatang ini membawa tongkat Nabi Musa dan stempel Sulaiman. Kalau ketemu orang yang beriman di stempel Sulaiman, bercahayalah jidatnya. Kalau ketemu orang kafir dipukul hidungnya oleh tongkat Sulaiman, oleh tongkat Nabi Musa, oleh dabah ini, maka hitamlah mukanya. Sehingga dari situlah dibedakan manusia mana mukmin mana kafir. Yang bercahaya mukmin, yang gosong kafir. Udah. Dan ketika itu sebutan mukmin dan kafir menjadi sebuah kebiasaan. Orang dikatakan kafir tidak tersinggung, orang dikatakan mukmin ya biasa saja. Mau kemana Fir? Mau ke Batam Center Min, begitu saja ya. Sudah nggak ada lagi mukmin kafir, nggak disebut lagi orangnya, nggak tersinggung ya. Lain di zaman sekarang ya, sebut kafir marah, jangan kafir, non muslim nggak boleh kafir, keras katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah binatang ini menstempel semuanya, sampai binatang ini datang kepada orang yang sholat. Jadi ada orang sholat, binatang ini nunggu ya. Setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian dia keluar, dihadang sama binatang ini. Al-an tusalli katanya, sekarang kau sholat, tak diterima sholatmu katanya. Binatang ini bisa bicara ya. Binatang ini bisa bicara, namanya dabatun minal ardi tukallimuhum. Allah mengatakan tukallimuhum, yang mengajak bicara manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini tanda-tanda yang 3 ini, dukhan, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya binatang melata yang berbicara yang melengkapi munculnya matahari dari arah barat. Ini 3 tanda yang merubah tatanan langit. Baru yang terakhir, tanda untuk menunjukkan bahwa kiamat besar sudah akan muncul. Kapan? Ketika muncul api dari arah Aden Yaman, kemudian bersatu dengan api yang muncul dari Hijaz. Kemudian api ini akan merambah ke seluruh dunia.
Api ini tidak diperintahkan membakar manusia, hanya menggiring orang saja. Digiringnya manusia itu. Apabila di malam hari manusia tidur, apinya ikut diam. Apabila di siang hari manusia berjalan, apinya ikut jalan. Api ini membakar segala sesuatu, tapi tidak membunuh manusia. Dia hanya tugasnya menggiring saja. Sampai kepada seluruh manusia digiring ke sebuah tempat di Syam. Mereka sudah tinggal di Syam, berkumpul di situlah. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali ditegakkan kepada manusia yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman sebelum digiring oleh api yang sangat dahsyat ini, datang angin menyentuh semua ketiak-ketiaknya dan mencabut nyawa siapapun yang punya iman sebiji dzarah dalam hatinya.